istri. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik, karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan naikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan mulai, Tuhan, setiap pujian kami kiranya berkenan di hati-Mu, jadi doa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami.
Shalom, puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur kalau malam ini kami boleh belajar memahami firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk melakukannya supaya kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan dan kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore atau selamat malam kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih pada kesempatan ini kita boleh belajar apa dan bagaimana firman Tuhan. Pemahaman Alkitab pada sore hari ini atau malam ini berjudul adalah pengharapan. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita pasti mempunyai harapan. Kita memiliki pengharapan. Nah, pengharapan itu bukan sekedar keinginan atau harapan, melainkan keinginan yang kokoh terhadap janji Allah, yang pasti digenapi. Pengharapan bersumber dari iman dan mempercayai bahwa Allah itu setia, berkuasa dan menggenapi firman-Nya tepat pada waktunya. Pengharapan berpusat pada keselamatan, di mana Kristus diberikan kepada kita untuk menjawab semua apa yang ada. Kehidupan untuk menjadi kekal karena adanya pemulihan, supaya kita boleh menjadi ciptaan Allah pada mulanya. Nah, pengharapan yang bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang kita pahami di dalam pengharapan? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, pada waktu Allah menciptakan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26, maka Allah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Tetapi karena ada sesuatu hal di mana ada dosa lewat Hawa, akhirnya rusak. Bahwa pada waktu sebelum kita jatuh dalam dosa awal-awalnya, kita mempunyai hubungan dengan Allah. Kita memiliki keakraban dengan Allah. Dikatakan di sana di dalam Kejadian bahwa Allah menciptakan kita seperti dirinya sendiri. Tetapi karena dosa, Bapak Ibu sudah mempelajari, karena dosa, Adam dan keturunannya akan mencari keselamatan. Bahkan Allah pun sendiri akan memberikan pertolongan, di mana Allah akan memberikan kembalinya manusia kepada Allah. Pengharapan apa yang harus kita lakukan? Di dalam Kejadian atau di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ banyak sekali pengharapan-pengharapan yang sudah disampaikan oleh beberapa nabi-nabi yang ada, bahkan raja-raja. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali sudah dinubuatkan, sudah terjadi supaya manusia ini memiliki harapan dalam kehidupan kita. Dalam pengharapan, pasti ada sesuatu yang harus diwujudkan. Nah, Allah akan memberikan kepada kita suatu keselamatan. Kalau kita sudah banyak mendengar ayat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah pengharapan. Pengharapan kita sebagai manusia untuk kembali kepada kodratnya, sebagai ciptaan Allah yang sempurna, maka kita mengharapkan untuk menjadi bagian di mana Allah menjadi bagian untuk dalam kehidupan kita. Bagian di sini adalah untuk meningkatkan hubungan komunikasi Allah dengan manusia. Di dalam Perjanjian Lama sekali lagi, nubuatan-nubuatan untuk menggenapinya itu sudah ada dan kita sudah mempelajarinya. Dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah nubuatan.
Dan nubuatan ini sudah digenapi pada waktu kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Kedatangan Kristus ada untuk menggenapi. Bahkan nubuatan itu terakhir disampaikan pada waktu Yohanes Pembaptis tampil. Dan nubuatan ini tidak ada lagi. Bahkan nubuatan ini digenapi oleh Yesus Kristus pada waktu diajarkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan dan mencermati firman Tuhan, pada waktu kita baca di dalam perjanjian baru, kita akan melihat bahwa di situ ada nubuatan atau perumpamaan-perumpamaan. Bahkan kalau kita mau belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab, kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan sudah memberikan banyak perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu akan terjadi dan akan disingkapkan pada waktu kedatangannya yang kedua. Amin Bapak Ibu. Nah, pengharapan yang bagaimana yang harus kita jalani? Ya, pengharapan untuk bisa kita lakukan. Kita mau lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Yeremia sudah memberikan kepada kita untuk adanya suatu harapan. Sekali lagi dikatakan, sebab aku di sini hanya adalah huruf besar, sebab Allah ingin mengetahui rancangan apa yang ada pada diri Allah mengenai kita. Demikian juga dengan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan untuk kehidupan kita, untuk memberikan harapan kepada kita. Pengharapan yang seperti apa? Kita mau lihat lagi. Nah, Mazmur 39 ayat 8 dikatakan, dan sekarang apa yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Ini merupakan perkataan dari Raja Daud. Dikatakan doa meminta apa yang Daud inginkan. Sekali lagi, dan sekarang apa yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Aku berharap. Nah, pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita itu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Nah, kita mau lihat apa harapan itu ada. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Ya, dikatakan Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, pengharapan kita hanya kepada Allah. Pengharapan kita bahwa Allah merupakan sumber pengharapan yang akan memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, kita melihat contoh sebagai seorang anak. Kalau seorang anak menginginkan atau mengharapkan misalnya makanan atau permen, atau mungkin es krim, mungkin tidak dituruti sama orang tua karena ada sesuatu hal. Mungkin kesehatan, mungkin karena masa perkembangan, tahu sendiri bahwa kondisi es krim, mungkin es krim atau permen, itu ada ingredient atau komposisinya. Nah, kalau kita sebagai anak tidak diberikan, maka kita mencoba berharap terus, meminta. Tetapi kalau orang tua memberikan, maka harapan itu akan menjadi tercapai. Nah, seperti anak, kalau kita menerima, maka menjadi sukacita, menjadi gembira, ada damai sejahtera. Bahkan Allah pun dikatakan sumber pengharapan, supaya kita berlimpah-limpah
berlimpah-limpah dengan pengharapan oleh adanya kekuatan Roh Kudus. Bahkan dikatakan di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, 1 Petrus yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih, tadi saya mengatakan bahwa firman Tuhan dalam perjanjian lama merupakan nubuatan. Kemudian digenapi pada waktu kedatangan Kristus. Nah, penggenapan. Di sini dikatakan sekali lagi di ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kristus mati untuk kita. Harapan kita itu ada dalam Kristus. Harapan kita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Harapan itu akan nyata bahwa akan terlihat kemuliaan Allah. Kolose pasal yang pertama ya, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27 ya, Kolose pertama ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh berharap kepada Allah di mana Kristus ada, maka di situ Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang 11 sampai dengan yang ke-15 dikatakan, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 15 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, supaya nyata Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, dan rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang-orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, pengharapan. Mungkin kita diutus oleh Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan. Pemberita di sini bukan pemberita di mimbar, tetapi pemberita dalam kehidupan kita, di mana Allah menginginkan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Kalau Allah menginginkan kehidupan kita untuk menjadi saksinya, pasti Allah akan melakukan segala sesuatu untuk kita, supaya harapan Allah dalam kehidupan kita nyata. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan atau mengharapkan kita menjadi saksi. Nah, kalau pengharapan itu ada dalam kehidupan kita, kita berharap, sekali lagi, kalau kita berharap, kita akan menjadikan kehidupan kita ini menjadi sesuatu hal. Firman Tuhan tadi sudah menyatakan bahwa Allah sumber pengharapan, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Mengapa kita berharap? Yang pertama adalah Allah itu setia dan janjinya pasti. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta,
bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara atau tidak menepatinya. Ayat 20, ketahuilah aku mendapatkan perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Allah itu setia. Kenapa? Karena Allah itu setia dengan janjinya. Dikatakan di sini bahwa sekali lagi Allah bukanlah manusia sehingga berdosa. Kalau kita berharap kepada Allah, kita mau sungguh-sungguh kepada Allah, Allah itu adalah setia kepada kita. Bahkan dikatakan di sini sekali lagi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Pengharapan kita itu ada di dalam Allah. Pengharapan kita itu selalu ada. Dan pengharapan itu akan menopang kita dari segala penderitaan yang ada dalam kehidupan kita. Selama kita masih menjadi manusia, secara lahiriah kita menjadi manusia, pasti kita akan selalu mengalami banyak hal. Bahkan kita pun seringkali berharap kapan Tuhan menolong, kapan Tuhan menepati, kapan Tuhan melakukannya. Nah, kalau dikatakan kapan Tuhan itu menolong kita, kapan itu Tuhan bisa mengulurkan tangan kepada kita, maka Dia punya ada rencana. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 24-25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Biasa manusia melakukan pengharapan itu secara apa yang dilihat. Firman Tuhan sesuai dengan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan di ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menantikan dengan tekun. Bahkan di ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucap. Keluhan yang tidak terucap. Nah, pada waktu kita berharap, Bapak Ibu pada waktu berharap, kita hanya berharap kepada Tuhan. Pemahaman Alkitab ini kita belajar bagaimana Tuhan itu ada. Bagaimana Dia selalu menyertai kita. Bagaimana Dia sudah mengharapkan manusia untuk selamat. Pengharapan itu untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Melalui apa? Melalui kitab-kitab yang telah dijanjikan. Sebagai nubuatan. Kemudian datang Yesus sebagai penggenapan. Untuk menggenapi, tetapi kita akan melakukan bersama Kristus. Supaya kita menjadi nyata dalam kehidupan ini. Nah, sekali lagi dikatakan bahwa kita bisa berharap dengan apa yang tidak kelihatan supaya kita dapat bertekun. Kenapa kita harus berharap? Karena ada masa depan dalam kehidupan kita. Masa depan seperti apa yang diharapkan? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan, ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulang, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja dan menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang berasal ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati
datang karena satu orang manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam Kristus ada suatu pengharapan. Di dalam Kristus, dengan adanya harapan, Kristus bangkit dari antara kematian. Maka kita pun akan menjadi bangkit. Pengharapan itu akan menjadi nyata. Karena apa? Karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Nah, dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai 58 dikatakan, dan sesungguhnya yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Nah, pengharapan kita hanya kepada Kristus. Karena Kristus sudah mati untuk kita, Dia bangkit dalam kehidupan kita, Dia ada dalam keadaan kita, di mana kita boleh merasakan bahwa pengharapan itu akan menguatkan kita. Sebagai ayat yang terakhir, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, kita baca ayat yang ketiga dulu ya. Yang ketiga, 3, 4, dan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang di sini dikatakan bahwa pengharapan itu akan memberikan kepada kita. Kalau kita bisa bertekun, kita bisa tahan uji, dan kita bisa mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, pelajaran kita, pengharapan, itu sudah dilakukan oleh Kristus. Bahkan Dia mati untuk kita supaya kita memiliki hidup. Apakah kita masih berharap kepada Kristus? Itu pasti. Berharap apa? Berharap akan adanya kehidupan yang kekal, di mana kita bisa bersama-sama dengan Kristus pada kehidupan yang akan datang. Demikian firman Tuhan, saya tidak akan mempanjang, biarlah kita belajar apa yang ada. Bapak Ibu boleh mengikuti rekaman ini berulang-ulang untuk kita boleh belajar. Sebelumnya kita mau berdoa sebelum kita berpisah. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh berharap kepadamu, kami boleh cinta kepadamu Tuhan. Karena dengan berharap Engkau sudah memberikan nyawamu untuk kami semua. Dengan berharap Engkau sudah bangkit supaya kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Berkat-Mu selalu menyertai kami. Berkat dari Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus dan persekutuan manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.